Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Sigit Pramono. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas digital output dari Arduino. Secara umum, pin pada Arduino dapat dikonfigurasikan ke dalam dua mode, yaitu mode input maupun mode output. Pada mode digital input berfungsi untuk membaca data digital 0 atau 1 ke dalam board Arduino. Ini bisa kita tunjukkan pada gambar yang sebelah kiri. Kemudian, sedangkan pada mode digital output nanti berfungsi untuk mengeluarkan data 0 atau 1 dari board Arduino. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama kaitannya logika 0. Ini biasa kita sebut sebagai logika low yang bertegangan 0 volt. Sedangkan logika 1 biasa kita sebut sebagai logika high, memiliki tegangan sebesar 5 volt. Nah, kita lanjutkan pada pin digital output. Pin digital output nanti letaknya ada di pin 0 hingga pin 13. Namun demikian, pin ini juga sebenarnya difungsikan juga untuk pin serial, external interrupt, pulse width modulation, SPI, dan juga I2C. Ketika board Arduino ini kita fungsikan sebagai digital output, pin-pin ini bisa diberi beban di luar sebesar maksimal 20 mA. Kita masuk ke tahapan pemrograman dari digital output. Ada dua tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan definisi dari pin atau setup pin. Kemudian yang kedua, yaitu perintah digital outputnya. Yang pertama, kita masuk ke pin digital output. Setup mode pin, kita menggunakan fungsi pin mode dengan urutan pin mode, kemudian nomor pin yang kita gunakan, dan selanjutnya yaitu pin ini akan difungsikan sebagai output. Kita lihat contoh dari coding mode pin ini. Pin mode, pin nomor 2 kita fungsikan sebagai output. Dan yang perlu kita ketahui bersama, fungsi setup ini kita letakkan di grup void setup. Artinya baris ini hanya dijalankan ketika push button power atau reset ditekan. Kita masuk yang kedua, yaitu perintah digital output. Setelah tadi pin tersebut di setup menjadi output, nah selanjutnya pin-pin ini kita tulis atau kita perintah apakah nanti berlogika 0 atau logika 1. Perintah yang kita gunakan yaitu digital write. Ini pin yang kita gunakan, pin nomor berapa. Selanjutnya yaitu nilainya ini low atau high. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh codingnya, yaitu digital write pin yang kedua logikanya high. Ada juga contoh yang berikutnya, yaitu digital write pin 2 diberi logika low. Dan baris perintah digital output ini letaknya di dalam void loop. Artinya baris coding ini akan dijalankan dari baris pertama hingga baris terakhir. Setelah selesai nanti berulang-ulang hingga power dimatikan. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita lihat contoh dalam sebuah project.
Project yang pertama, kita lihat rangkaian blink LED. LED ini kita hubungkan dengan pin nomor 9 dan sudah melalui resistansi dulu. Dan akan kita atur agar LED pada pin 9 on selama 500 millisecond dan off selama 500 millisecond. Kita lihat codingnya. Yang pertama, ini ada sebuah inisialisasi untuk memudahkan kita bahwa variabel LED ini adalah sama dengan pin 9. Kita masuk ke void setupnya, pin mode LED 1, output. Ini artinya pin 9 kita fungsikan sebagai output. Nah, ini hanya satu kali dijalankan ketika tombol power atau tombol reset ditekan. Kita masuk ke program void loopnya. Digital write LED 1 atau pin 9 menjadi high atau logika 1 selama 500 millisecond. Kita menggunakan fungsi delay. Setelah di delay 500 millisecond, kita tulis kembali, yaitu digital write LED 1 low atau berlogika 0 selama 500 millisecond. Nah, setelah ini selesai dijalankan, maka akan berulang-ulang masuk ke urutan coding yang pertama hingga power dimatikan. Kita masuk ke contoh yang kedua, rangkaian flip-flop dengan dua buah LED, di mana LED merah ini dihubungkan dengan pin 9. Kemudian LED hijau kita hubungkan dengan pin 8. Kita masuk ke coding dari project ini. Kita membuat definisi. Yang pertama yaitu pin 9 ini kita beri nama merah, kemudian pin 8 kita beri hijau, dan juga ada definisi waktu sama dengan 1000. Kita masuk ke void setupnya dulu. Pin mode merah ini kita fungsikan sebagai output. Kemudian pin mode hijau atau pin 8 kita juga fungsikan sebagai output. Kemudian masuk ke void loopnya. Perintah yang pertama membuat merah menjadi high, kemudian hijaunya low. Dan ini dilakukan delay dengan variabel waktu atau 1000 millisecond. Setelah ada jeda 1000 millisecond, kita lakukan perintah lagi, yaitu digital write lampu merah low, kemudian lampu hijau menjadi high. Artinya berganti dari kondisi sebelumnya. Dan ini ada delay sejumlah 1000 millisecond. Setelah ini selesai sampai baris terakhir, maka ini akan kembali lagi ke baris pertama. Dan ini akan berulang-ulang hingga tombol power dimatikan. Selanjutnya kita masuk ke contoh running LED. Di sini ada 6 LED. LED 1 hingga ke 6
yang masing-masing di sini terhubung dengan pin 2 hingga pin 7. Kita masuk ke coding void setup. Pin mode LED kita fungsikan sebagai output, kemudian LED, semua LED kita matikan dahulu. Kemudian LED berapa yang kita perintah ini? Nah, ini kita lakukan perulangan, yaitu dari LED 2 hingga LED 7. Setelah diulang untuk nilai LED 2 hingga LED 7, kita masuk ke void loop-nya. Nah, di void loop juga kita menggunakan perulangan, di mana LED itu nilainya 2 hingga 7. Perintahnya yaitu membuat LED hidup, kemudian dengan jeda waktu 200 milisecond dibuat LED tersebut mati. Dan ini diulang untuk LED 2 hingga LED. Demikian pembahasan dari rangkaian digital output. Kita jumpa lagi pada pembahasan-pembahasan menarik berikutnya.